sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bambang Suswantono, seorang purnawirawan TNI yang juga pernah menjabat sebagai komandan di pasukan pengawal presiden. Ia tetap memiliki tubuh yang bugar, meski usianya sudah 60 tahun. Bambang pun bercerita, ini bukan soal latar belakangnya yang sebagai TNI, tapi punya tubuh yang sehat itu harus didasari dari prinsip. Prinsip untuk disiplin dalam mengatur pola hidup. Minimal pola tidur dan olahraga harus dijaga dengan baik. Bahkan, Bambang selalu menyempatkan tidur selama 7 jam dalam semalam, sesibuk apapun aktivitasnya. Kemudian ia rutin berolahraga setiap pagi, karena manfaatnya sangat besar dan terasa sampai usia tua. Namun Bambang sadar, usianya yang sudah tidak lagi muda ini, berisiko membuatnya bisa terkena penyakit. Apalagi aktivitasnya kini, ia lebih banyak duduk, sehingga kegiatan fisiknya menjadi berkurang. Oleh karena itu pula, ia mencoba untuk menjaga kesehatannya dengan rutin menggunakan teknologi laser. Saya beli, kemudian saya pakai sesuai dengan aturan. Saya berpikir ini alat ini bekerja nih. Di sisi lain, secara medis, ya saya merasakan badan saya lebih nyaman, lebih enak. Tidur pun juga saya nyenyak gitulah ya. Lantas bagaimana teknologi ini dapat membantu meningkatkan kesehatannya? Dan seperti apa kisah lengkap Bambang Suswantono? Mari kita saksikan hanya di Go Healthy. Pemirsa Go Healthy, walaupun usianya bertambah dan aktivitas fisik berkurang, semangat menjaga kesehatan tetap harus menyala. Ini sebuah prinsip. Berat badan naik, godaan makanan makin besar, kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Perlu tetap olahraga, tidurnya harus cukup, dan tetaplah berusaha menjaga pola hidup sehat. Itu harus jadi mindset. Karena sehat bukan soal usia saja atau status sosial, tetapi ini mengenai komitmen dan kesadaran diri. Narasumber kami hari ini, seorang mantan komandan pasukan pengamanan presiden yang juga kemudian menjadi seorang komandan jenderal Akademi TNI, lanjutkan menjadi komandan Korps Marinir, dan terakhir mengabdi sebagai seorang anggota TNI aktif dalam jabatan Inspektur Jenderal TNI, dan kali ini menjadi seorang pejabat di Kementerian SDM, artinya setelah purnawirawan tetap negara ini membutuhkan tenaganya. Sambutlah sahabat saya, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Bambang Suswantono Marinir. Auwah, auwah, auwah. Auwah. Letjen TNI Marinir Purnawirawan. Jadi memang ada auwahnya, karena itu sudah menjadi roh. Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih, Soki. Saya diundang di Metro TV. Senang banget, senang banget. Tapi saya kenalin dulu yang lain ya, sebentar ya. Di sini ada sahabat saya, para praktisi kesehatan, Mbak Rita sama Mas Yohanes. Iya. Sehat semua? Sehat. Bagaimana kabarnya, Pak Sehat. Bambang? Alhamdulillah sehat. Sih. Kita sepakat ya, kalau lihat Pak Bambang itu kelihatan bugar nggak sih? Saya sepakat, Iya kan? sorry. Betul ya? Ya, benar nah, sekali. kita pengen tahu rahasianya apa, gitu ya. Biar di-sharing ke pemirsa semua, rahasianya apa Pak Bambang? Coba, kasih tahu yang singkat. Saya bukan orang yang merasa sehat, tidak. Tapi bagaimana kita berusaha untuk tetap menjaga kesehatan. Ya. Kebiasaan kita militer kan selalu olahraga pagi ya. Oke, olahraga pagi. Dan itu saya terapkan gitu ya. Jadi dulu kan kalau kita lagi dinas itu, contoh saja lah pada saat saya jadi komandan pas pampres kan harus setiap hari ke Bogor untuk jemput presiden. Baru kita berangkat ke Jakarta. Saya sengaja berangkat pagi supaya saya bisa berolahraga. Jadi saya lari dulu di Kebun Raya Bogor itu. Kira-kira 45 menit sampai 1 jam. Terus saya tuh baru mandi, standby.
Ya. Nah, pemirsa perlu pahami ketika kita berolahraga, melakukan gerakan yang ada strukturnya, yang ada rencananya, ada frekuensi, intensitas, ada tipe, ada time atau durasi, maka yang terjadi pada tubuh adalah peningkatan aktivitas otot rangka. Jadi otot rangka itu ketika sering dilatih, maka kekuatannya meningkat, daya tahannya meningkat. Maka seseorang itu melakukan pekerjaan apapun menjadi ringan gitu. Nah, hebatnya ketika otot ini aktivitasnya meningkat, dia juga menstimulasi kerja tulang. Jadi tulang jadi lebih padat. Dia juga menstimulasi kerja persendian sehingga bisa mencegah adanya peradangan pada persendian. Dan kemudian dia juga menstimulasi kerja otot pada jantung sehingga otot jantung pun akan bisa membantu jantung memompa darah dengan baik dan sirkulasi darah akan menjadi lancar ya, yang membawa oksigen dan zat gizi. Nah, yang terakhir dia juga merangsang untuk otot pencernaan bekerja sehingga saluran pencernaan kita juga bekerja baik, terhindar dari konstipasi. Jadi dengan melihat manfaat ini secara keseluruhan dengan melatih otot, membantu aliran darah dan kesehatan yang paripurna kita peroleh, dan itu sudah dirasakan oleh Pak Bambang. Ada satu kebiasaan Pak Bambang yang saya kenal dari dulu nih. Meskipun dulu masih aktif pejabat TNI, tapi kenapa Pak Bambang ini selalu berangkat dari rumah jauh lebih pagi? Maaf, ini saya katakan jauh lebih pagi daripada kebanyakan orang. Ya, terima kasih. Jadi setelah kita pensiun tuh harusnya kita sadar ya. Kita harus cepat kontrol ya, harus menjaga kebugaran kesehatan tadi. Maka dari itu kebiasaan kita yang setiap hari kita olahraga, kita tetap lanjutkan. Saya jam 6 pagi sudah di kantor. Dan staf-staf saya, para eselon 2 juga menemani saya untuk jalan pagi. Alhamdulillah. Jadi kebetulan kantor saya kan di Patra Kuningan ya. Dan kemudian komplek di Patra Kuningan itu kan cukup hijau, kemudian tidak begitu padat lalu lintasnya, sehingga memungkinkan kita untuk gunakan untuk jalan pagi setiap pagi. Ini komitmen ya? Setiap hari. Setiap hari. Dan alhamdulillah kalau hari Selasa kita selingi dengan yoga. Sebelum saya jadi perwira tinggi, saya juga menjabat di beberapa kali komandan pendidikan ya. Saya pernah komandan Resimen Taruna, saya pernah komandan Korps Siswa. Saya tipikal komandan yang bersama-sama prajurit. Kalau siswa itu lari pagi jam 4:30, saya sudah di lapangan 4:30. Dan setiap hari saya ikut lari. Ikutin, Taruna pun saya ikut lari waktu saya komandan Resimen Taruna. Nah, kebiasaan itu yang saya bawa pada saat saya menjadi Brigadir Jenderal. Tidak akan lepas. Nah, pada saat saya komandan Pas Pampres, saya kan mendapatkan fasilitas juga untuk pengawalan, forwarder. Saya sungkan kalau saya harus pakai forwarder. Jakarta ini kan macet. Kalau kita merasa paling penting sendiri kan sungkan saya, sehingga sudahlah, nggak usah pakai forwarder, biar saya berangkat pagi saja. Jadi Bapak nggak memilih itu supaya pertama siasatnya adalah nyampe lebih dulu biar bisa olahraga, yang kedua memberi contoh yang baik di lapangan gitu. Kira-kira begitu. Pak Bambang ini udah menggunakan teknologi laser. Apa dampak yang paling signifikan diterima di tubuh sejak menggunakan secara rutin? Tolong ceritakan jujur kepada kami. Ya, terus terang saja, saya kan tidak pernah bermasalah dengan sakit ya. Alhamdulillah. Berarti preventifnya jalan ya? Iya. Awalnya kan beli 1, nah, kemudian saya beli 2. Istri saya tanya, kenapa beli 2? Lah kalau saya pas keluar kota, terus kamu juga pakai, terus gimana kan gitu ya? Akhirnya kita beli 2. Kemana-mana keluar kota kita bawa. Sampai dengan hari ini pun kita masih setiap hari kita pakai. Jadi badan tetap terasa bugar ini ya? Ya alhamdulillah, kalau sampai sekarang juga tekanan darah juga masih 120/80 kan. Agak umur 60 ya? 120/80? Iya. Terakhir cek, saya pengen tanya langsung boleh ya? Kolesterol sama gula darah deh. Masih normal, alhamdulillah. Pak Bambang adalah contoh yang bagus yang pemirsa juga harus ikuti. Ini sudah menggunakan teknologi laser. Nah, pemirsa di rumah juga harus menggunakan teknologi laser. Jadikan teknologi laser ini sebagai identitas bahwa Anda adalah orang yang peduli akan kesehatan. Ini ngomongin teknologi laser ini emang kerjanya bagaimana? Dia ngurusin apa saja dalam tubuh kita? Dan bagaimana seorang purnawirawan, ini contoh, TNI, Angkatan Laut. Di usia 60 masih bugar dan tenaganya kepake sama negeri gitu.
Silahkan dijelaskan praktisi. Teknologi laser ini kan digunakan di pergelangan tangan kiri, maka di situ laser itu akan menstimulasi pembuluh darah dan menstimulasi darah itu sendiri. Jadi sinar laser ini akan masuk ke dalam pembuluh darah itu melalui lapisan kulit teratas. Jadi dari lapisan epidermis masuk ke dermis, ke hipodermis sampailah ke pembuluh darah. Nah, ketika di pembuluh darah nanti kadar gula yang ada di dalam darah atau kemudian kolesterol akan dibawa ke mitokondria, dan mitokondria ini adalah bagian sel yang bisa merubah gula dan kolesterol menjadi ATP. Pemirsa perlu pahami, ATP itu adalah energi berkekuatan tinggi atau adenosin trifosfat. Ketika energi itu didapatkan, seseorang memiliki stamina, mempunyai tenaga banyak untuk melakukan aktivitas. Tidak hanya itu manfaat yang didapatkan, kadar gulanya juga jadi terkontrol, kadar kolesterolnya juga jadi terkontrol. Nah, untuk pemirsa yang juga membutuhkan energi lebih tinggi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, yang ingin mencegah terjadinya peningkatan kadar gula darah, peningkatan kadar lemak darah, ayo gunakan teknologi laser. Lakukan perubahan gaya hidup sehat dan gunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Nah, kalau berbicara tentang tensi, Pak ya, normalnya pada dinding dalam pembuluh darah ini akan diproduksi nitrik oksid. Ketika diproduksi akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Tetapi sayangnya ketika usia bertambah, produksi nitrik oksid ini akan berkurang. Dampaknya apa? Ketika nitrik oksid ini berkurang adalah sumbatan pembuluh darah yang berujung pada aliran darah tidak lancar, kemudian kekakuan pada pembuluh darah, kemudian penebalan pada dinding pembuluh darah, dan ini akan berdampak pada peningkatan tekanan darah. Kerja jantung akan lebih berat dan aliran darah menjadi tidak lancar. Tetapi ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka laser ini akan menstimulasi produksi nitrik oksid ini lebih banyak. Ketika produksi nitrik oksid lebih banyak, maka pembuluh darah akan lebih lentur, akan lebih lebar, dan aliran darah menjadi lebih lancar. Dampaknya apa? Tekanan darahnya akan lebih terkendali dan kerja jantung akan kembali menjadi lebih baik. Jadi ketika Anda punya faktor resiko bahwa tensi Anda tinggi, kemudian gula darah, kolesterol, asam urat tinggi, ini bisa dikendalikan. Caranya bagaimana? Melakukan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Segera hubungi kami pada nomor yang muncul di televisi Anda. Ini adalah jalur resmi aman untuk Anda bisa mendapatkan AccuLaser sesegera mungkin. Take action sambil Anda sadarkan ingatan dan pikiran, jangan sampai kena tipu, karena modus penipuan bisa terjadi di mana saja. Yang asli, bergaransi, berkualitas, bermanfaat, itu hanya ada di GoGo Mall. Jadi dapatkan AccuLaser lewat jalur resmi ini. Gunakan AccuLaser segera untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat.
Saatnya kita bicara fakta. Risiko kematian akibat kebiasaan duduk lebih dari 8 jam seperti merokok. Hah? Kok bisa gitu Mas Yo? Ini memang fakta menarik yang memang akhir-akhir ini terjadi. Dunia sekarang dengan perubahan gaya hidup, pola hidup ini sekarang lebih ke sedentary. Orang lebih banyak duduk tanpa melakukan olahraga. Nah, ini menurut penelitian ketika orang duduk lebih dari 8 jam setiap hari akan meningkatkan resiko kematian dini hingga 40%. Kemudian ketika berbicara tentang orang duduk lama tanpa olahraga, ini kematiannya sama dengan orang merokok sehari 2 bungkus. Waduh. Hal ini terjadi ketika orang duduk lama, maka sirkulasi darah akan menurun. Kemudian metabolisme akan turun juga, akan terhambat. Ketika terjadi hal demikian, maka tensi akan meningkat, kadar gula darah akan meningkat, kemudian kolesterol juga meningkat, dan semuanya ini adalah faktor resiko penyakit kronis, di mana faktor-faktor ini akan dapat menyebabkan gangguan pada pembuluh darah yang dapat berujung komplikasi. Apa saja komplikasinya? Stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan semua penyakit ini ujungnya kalau tidak ditangani dengan baik adalah kematian. Jadi benar sekali bahwa fakta ini, risiko kematian akibat kebiasaan duduk lebih lama, lebih dari 8 jam, ini seperti merokok. Sedangkan merokok kandungan nikotin tinggi, merusak pembuluh darah, ujung-ujungnya juga komplikasi. Apa sih yang Bapak lihat dari kehidupan masyarakat Indonesia? Mana yang perlu dicontoh, mana yang katakanlah kita mesti kritik dan ubah ini supaya punya hidup yang panjang umurnya? Jadi pada saat saya tuh Lemhanas tahun 2014, kebetulan Lemhanas itu kan sebelahnya balai kota itu, depannya Monas ya. Setiap habis sholat subuh kami punya kelompok kecil tuh selalu olahraga. 2 kali putaran Monas itu, 1 putaran ya sekitar 1.750 lah, ini 2 kali putaran. Apa yang kita lihat di dalam area Monas waktu itu? Saya melihatnya, mohon maaf, saya melihatnya banyak kelompok-kelompok senam. Iya. Ada 10 orang, 15 orang, 60 orang, kebanyakan dari kaum lansia dari Tionghoa. Wow. Mereka menuju ke tempat situ aja sudah dalam posisi jalan yang agak kesulitan ya untuk menuju ke tempat itu. Tapi semangatnya luar biasa. Artinya saya melihat di saat mereka merasa sudah tua, sadar akan kebutuhan kebugaran kesehatannya. Iya. Tetapi apa yang kita lihat, budaya di tempat saya dulu, saya orang Jawa, saya lihat bapak-bapak saya, saudara-saudara saya itu, setiap bangun pagi, apa yang kita lihat? Kebiasaan itu mungkin nonton TV, baca Quran. Lah itu, bangun pagi kan sambil pakai sarung tuh, gitu kan, ya kan? Kemudian merokok, ngopi, ya kan? Sampai cetetin burung. Nah itu, dan tidak pernah berolahraga, itu masalahnya. Jadi mungkin di antara kita orang Jawa ini harus diingatkan kalau kita sudah merasa tua ya Merubah harus mindset berolahraga ya, Pak, gitu ya. setiap hari. Pemirsa, Pak Bambang Suswantono menghadiahkan teknologi laser sebagai wujud empati Bapak, peduli Bapak pada orang-orang yang kelihatannya memang butuh. Kenapa Anda lakukan itu? Iya, saya kepingin orang-orang dekat saya, saudara saya, teman-teman saya yang sedang mengalami kondisi sakit itu sehat. Nah, salah satu yang saya berikan, yang saya hadiahkan salah satunya yaitu teknologi laser gitu. Wow. Pakai ini, pasti banyak manfaatnya. Itu. Lalu apa? Ada salah satu suami teman saya sakit stroke juga. Saya berikan itu dan semula keadaannya nggak bisa bergerak atau apa. Sekarang sudah bisa nyetir mobil sendiri. Wow. Terima kasih ya Pak Bambang ya, mau berbagi. Kalau pakai laser lagi ngapain biasanya? Bapak biasa lagi santai atau lagi olahraga? Lagi santai, kemudian malam mau tidur. Kalau yang pagi itu gimana? Pakainya di perjalanan menuju Enggak, kantor? di kantor. Di kantor ya? Kan kita lagi olahraga dulu lah. Olahraga dulu nih. Iya. Terus baru nanti jam-jam 9-10 pakai laser. pakai laser. Jadi kadang sambil rapat laser dipakai. Iya, pakai. Oke. Yang malam itu jam Sebelum tidur. Sebelum tidur ya. Kadang-kadang tertidur dengan lasernya. Pak, teknologi laser ini ada satu cabangnya Pak. Ini ada kabelnya sini masukin rongga hidung namanya intranasal. Iya. Sering orang melewatkan ini Pak.
sekali lagi, meskipun yang di pergelangan tangan sudah bisa kita rasakan manfaatnya, tetapi kenapa intranasal perlu kita optimalkan? Ya, jadi sebenarnya kan pembuluh darah kita itu tersebar di semua tubuh kita. Dan yang paling tertinggi yang kemudian tugasnya memproduksi berbagai macam hormon itu ada di otak ya. Nah, ketika kita gunakan di intranasal, maka pembuluh darah yang di belakang hidung itu dekat sekali letaknya dengan pembuluh darah di otak. Maka penggunaan intranasal yang rutin akan bisa menstimulasi pembuluh darah yang kecil-kecil yang banyak di belakang hidung itu untuk kemudian memproduksi nitrit oxide. Nah, ketika pembuluh darah itu melebar karena adanya nitrit oxide dan elastis, maka dia akan mendorong sirkulasi darah, mengalirkan sirkulasi darah yang lancar ke kepala, ke pembuluh darah yang besar di otak tadi. Nah, yang terjadi adalah ketika otak itu menerima aliran darah dengan baik, ya, maka akan mencegah terjadinya migrain, mencegah sakit kepala, juga mencegah vertigo, juga mencegah sinusitis, dan kemudian mencegah stroke dan mencegah serangan stroke berulang. Bahkan bisa meningkatkan fungsi kognitif. Maka kita bisa melihat banyak orang-orang yang rutin menggunakan intranasal, daya ingatnya menjadi lebih baik, memorinya jadi bagus, mencegah terjadinya demensia. Dan kemudian juga aliran darah di mata menjadi lebih baik sehingga penglihatan juga menjadi lebih terang. Kemudian di telinga pendengaran juga jadi lebih maksimal, dan kemudian aliran darah di wajah bagus, maka pembuluh darah di wajah juga memperlihatkan memperlihatkan keadaan yang lebih cerah begitu ya. Nah, jadi penggunaan intranasal ini bagian dari penggunaan teknologi laser secara keseluruhan, tidak terpisahkan. Nah, untuk intranasal pemirsa bisa digunakan ketika malam hari mau tidur, maka itu akan memberikan manfaat yang besar untuk pembuluh darah di hidung dan juga di otak. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, ini akan meningkatkan kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menstimulasi titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, itu kan ada titik-titik lasernya. Nah, titik lasernya ini sesuai dengan titik akupuntur. Ada PC dan HT untuk kesehatan untuk kesehatan jantung dan sekitar jantung, dan ada titik akupuntur LU untuk kesehatan paru-parunya. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser secara rutin, selain kualitas darah dan pembuluh darah akan diperbaiki, kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru juga ikut ditingkatkan. Tolong ajak Pak, saudara-saudara kita ini untuk hidup sehat dengan menggunakan teknologi laser. Pak, silakan. Bagi rekan dari khususnya teman-teman saya yang sudah purnawirawan dari AKP 87, di usia tua, usia pensiun, kita harus sadar akan selalu merawat tubuh kita, menjaga kebugaran kita dengan berolahraga. Tidak cukup itu juga, kita juga perlu adanya menggunakan alat teknologi laser ini untuk menetralisir barangkali ada sumbatan-sumbatan di pembuluh darah kita, ya, yang mungkin ada indikasi kolesterol tinggi atau mungkin gejala stroke dan sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan teknologi laser ini dimanapun juga. Saya sudah menggunakan ini sudah 5 tahun dan alhamdulillah tubuh saya, badan saya selama ini sudah tidak ada masalah, dan tentunya harus kita rawat terus ya sampai kapanpun juga ya, diimbangi dengan istirahat cukup, kemudian makan teratur, olahraga teratur, dan tetap diimbangi dengan menggunakan alat teknologi laser. Wah, mantap. Kita tetap sehat. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Bambang Suswantono atas waktu yang sudah diberikan, termasuk cerita yang begitu lancar. Saya dalam dunia public speaking selalu yakin sesuatu yang dijelaskan secara sederhana dan mampu dimengerti oleh lawan bicara itu adalah hal yang kita pahami dan kita alami. Iya kan? Betul. Mbak Rita, thank you ya. Sama-sama. Mas Yo juga, terima kasih banyak untuk pelayanannya. Maka jadikan AccuLaser sebagai identitas Anda, orang yang peduli akan kesehatan. Waktunya Anda menelepon kami. Nomornya ada di layar kaca. Fotokan dulu, catat nomornya, jangan keliru, dan tetap waspada terhadap segala bentuk penipuan di luar sana. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di GoGo Mall. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya punya riwayat penyakit yang lumayan banyak. Tensi tinggi,
gula darah tinggi, asam urat tinggi. Kalau tensi tinggi rasanya pusing segala macam, nggak enak, nggak nyaman. Gula darah naik juga nggak nyaman, pusing segala macam nggak nyaman. Apa asam urat? Waduh, repot lagi tuh. Jari-jari kaki tuh nggak enak pokoknya. Tensi saya sekarang paling tinggi biasanya 120 atau 10. Asam urat biasanya dulu 7,6. Hari ini 5,3. Alhamdulillah, badan fit, sehat, semuanya segar. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.